Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran mengabadikan ungkapan Ratu Saba atau Ratu Balqis yang akhirnya beriman dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapati megahnya istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Saba terdapat pada surat An-Naml ayat 44 yang artinya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkirkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya dia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Kala itu, negeri Saba terkenal sebagai negeri yang kaya dengan potensi alamnya. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu. Banyak riwayat menyebutkan bahwa nama ratunya adalah Balqis atau disebut Ratu Saba. Dia memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ratu Saba adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, rakyat negeri Saba hidup sejahtera. Ratu Balqis telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman bukan saja seorang raja, melainkan juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan sangat luas. Bahkan manusia dan jin tunduk padanya. Setelah Ratu Saba mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa oleh burung hudhud, yang isinya adalah sebuah seruan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Saba tidak sombong dan agar menjadi seorang muslim, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31. Ratu Balqis pun mengadakan pertemuan dengan para penasihat dan pembesar di kerajaannya. Ratu Saba meminta pertimbangan kepada para pembesarnya berkaitan dengan sifat kerajaan pada seruan Nabi Sulaiman. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ratu Balqis adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan diplomatis dan demokratis, sehingga tetap meminta pendapat orang-orang di sekitarnya sebelum beliau mengambil keputusan. Kemudian dalam pertemuan tersebut terdapat pembesar atau penasihat kerajaan yang menyarankan untuk melawan kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi Ratu Balqis menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang jauh lebih besar dan kuat. Ratu Balqis khawatir apabila melakukan perlawanan ke kerajaan Nabi Sulaiman akan mengalami kekalahan. Ungkapan ketakutan Ratu Balqis ini juga diabadikan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 34. Akhirnya Ratu Balqis memilih jalur negosiasi. Ratu Balqis mengirimkan utusannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Utusan Ratu Balqis itu membawakan hadiah bagi Nabi Sulaiman. Setelah utusan itu tiba di kerajaan Nabi Sulaiman merespon utusan Ratu Balqis yang membawa hadiah itu dengan mengatakan bahwa anugerah Allah yang diberikan kepadanya lebih baik daripada hadiah tersebut. Sebenarnya hadiah ini juga sebagai ujian dari Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman itu benar-benar nabi atau hanya seorang raja yang haus harta? Ternyata Nabi Sulaiman tak silau dengan harta yang dihadiahkan oleh Ratu Balqis, karena karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman itu jauh lebih besar ketimbang manusia lainnya. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan para pembesar di kerajaannya dan bertanya tentang siapa yang mendapat memindahkan singgasana Ratu Saba. Lalu jin Ifrit, yakni dari anggota jin yang paling tangguh, menyatakan bisa memindahkan singgasana kerajaan Saba, bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya. Tapi kemudian ada seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab juga menyanggupinya bahwa dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Saba. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, orang tersebut bernama Asif bin Barkayah. Maka Asif bin Barkayah mendatangkan singgasana Ratu Saba. Setelah singgasana itu ada di hadapan Nabi Sulaiman meminta untuk mengubah sedikit bentuknya, karena Nabi Sulaiman bermaksud untuk menguji kecerdasan Ratu Balqis yang akan datang. Setibanya Ratu Balqis, maka Nabi Sulaiman menguji ketelitian Ratu Balqis dengan bertanya,
apakah singgasana di negeri Sabah seperti yang ada di hadapannya? Ratu Balkis pun mengakui bahwa singgasana tersebut seperti singgasananya yang ada di negeri Sabah. Nabi Sulaiman pun kemudian meminta kepada Ratu Balkis memasuki singgasana tersebut. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk membangun istana dari permata kaca seperti air putih di bawah lantai kaca yang sangat jernih tersebut. Bahkan dapat terlihat air dan ikan-ikan. Nabi Sulaiman melakukan ini agar Ratu Balkis memiliki rasa hormat terhadapnya, agar mengukuhkan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Allah. Ketika Ratu Balkis melihat lantai, dia mengira itu adalah air. Ratu Balkis pun mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap kakinya. Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah kaca yang melapisi. Setelah itu, Ratu Balkis takjub dan beriman. Ratu Balkis kemudian lalu menunjukkan ketauhidan dan mengakui kenabian Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 15-17. Sesungguhnya bagi kaum sahabat ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam, bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabaran bahwa hanya sedikit di antara hambanya yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sobat, mari kita bahas tentang sejarah negeri Sabah. Sabah adalah suatu kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Nama lengkap Sabah adalah Sabah bin Yasjub bin Ya'rub Katan. Tempat tinggal mereka berada di suatu daerah yang disebut Ma'rib. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada mereka nikmat yang sangat besar, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dan mencabut nikmatnya. Dan itu adalah balasan yang setimpal untuk orang yang kafir. Dalam hadis Tirmizi nomor 3146 dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang siapakah sahabat itu. Lelaki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu? Apakah dia itu nama suatu tempat atau nama wanita?" "Wahai Rasulullah, apa Sabah itu? Negerikah atau seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Bukan negeri ataupun seorang wanita, tetapi sahabat adalah seorang lelaki yang melahirkan 10 anak berbangsa Arab. 6 di antaranya mereka menuju ke arah kanan, yakni Yaman, sedangkan 4 lainnya menuju ke arah kiri. Mereka yang berjalan ke arah kiri adalah Lekem, Jusam, Gosam, dan Amila. Sedangkan yang menghadap Berkah adalah Azad, Azari, Himyar, Kindah, Mazid, dan Anmar." Seseorang bertanya, "Siapa itu Anmar?" Beliau menjawab, "Dia adalah orang-orang yang di antara Kozan dan Bajila." Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Abu Aisyah berkata, hadis ini hasan dan horib berdasarkan literatur sejarah. Sabah juga dikenal dengan nama Abdul Syamsi yang artinya penyembah matahari. Ke-10 orang anak Sabah tersebut sekarang dikenal sebagai nama-nama kabilah. Sobat, kita kembali ke kerajaan Sabah yang berdiri sejak abad ke-10 Masehi, atau sebelumnya kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Balkis istri Nabi Sulaiman hidup. Perlu diketahui ya sobat, bahwa Ratu Balkis termasuk keturunan Sabah dan pernah memimpin kerajaan Sabah pada abad itu. Dia membangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia.
kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali, mencakup seluruh jazirah Arab, bagian selatan Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia Timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'rib, suatu daerah di Yaman yang bergerak 170 km dari Sanaa, ibu kota Yaman. Saat itu, kerajaan Sabah mengalami kehancuran pada tahun 550 Masehi. Kerajaan Sabah juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya pada tahun 24 sebelum Masehi. Tentara kerajaan Sabah berhasil menaklukkan tentara Marcus Aurelius Gallus dari kerajaan Romawi, yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Kerajaan kaum Sabah itu terkenal dengan hasil alamnya, sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana. Dengan demikian sobat, kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan keadaan mereka di dalam Al-Quran. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 2 kebun itu sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara 2 gunung di Maghrib. Tanahnya sangat subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Sabah adalah negeri yang nyaman, bersih, segar, hingga tidak ditemui nyamuk atau lalat, kutu, kalajengking, dan ular pun di sana saat datang rombongan tamu dari negeri lain dengan hewan dan binatang-binatang kotor. Di pakaiannya dipastikan binatang-binatang tersebut akan mati oleh kesegaran dan kebersihan udara negeri Sabah. Lembah di negeri Sabah menjadi sangat subur karena adanya bendungan yang bisa menampung air yang sangat banyak. Bendungan itu terkenal dengan nama Bendungan Ma'arib. Bendungan itu panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, dan tingginya 16 meter. Bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Disebutkan di beberapa catatan sejarah bahwa yang membangunnya adalah Raja Sabah bin Yasyijub. Adapun di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Balkis. Karena terjadi pertikaian, sebelumnya di kaumnya dapat pemanfaatan air lembah tersebut, sehingga mereka saling membunuh untuk merebutnya. Maka Ratu Balkis berinisiatif untuk mendirikan bendungan. Dengan adanya bendungan itu, kaum Sabah tidak perlu merasa takut akan persediaan air dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan kebun-kebun mereka. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kewajiban bagi mereka terhadap karunia yang mereka terima. Kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah beliau masuk Islam, maka kaumnya pun mengikutinya sampai kurun waktu tertentu. Kaum Sabah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap saja tidak mau kembali ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menghancurkan bendungan yang telah mereka buat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Arim pada ayat tersebut. Makna Al-Arim yang mereka sebutkan adalah memiliki beberapa versi sebagai berikut. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Arim itu adalah bendungan. Ada yang mengatakan itu adalah air yang ditampung bendungan. Versi lain mengatakan Al-Arim adalah air yang sangat besar. Sebagian beranggapan itu nama lembah, dan ada yang mengatakan bahwa Al-Arim adalah tikus yang menghancurkan bendungan, dan yang terakhir mengatakan Al-Arim itu sebagai nama banjir yang menjadi penyebab hancurnya bendungan Ma'arib. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bendungan itu di hampir seluruh literatur. Tafsir disebutkan bahwa disebabkan kehancuran bendungan adalah adanya seekor tikus besar, lebih besar daripada kucing. Tikus-tikus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melubangi bendungan itu.
Ada sebab lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asyur rahimahumullah, yaitu pertama, dikarenakan terjadinya perang saudara di antara mereka sehingga tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi di bendungan itu. Dan yang kedua, dikarenakan ulah musuh-musuh kaum Sabah pada saat itu yang dengan sengaja menghancurkan bendungan itu. Mana yang benar dari sebab-sebab yang disebutkan hanya Allah lah yang tahu, tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menghancurkan bendungan tersebut. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.